Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian Sang Gembala di channel Goldian TV. Teman-teman, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua, teman-teman. Teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan video perdebatan saya dengan salah seorang pendeta muda yang baru dilantik, yakni Pendeta Oki, Kesaksian Kristen. Yang mana teman-teman, tajuk yang kita usung tentang perspektif Isa dan Yesus dalam kedua agama. Saya mewartakan kebenaran tentang Nabi Isa alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran dan tentunya di literasi-literasi di luar Quran. Yang nanti kalau teman-teman lihat dan saksikan, fakta dan buktinya sangat mengejutkan. Sampai bikin Pendeta Oki pusing 7 keliling dan mutar-mutar layaknya seorang polemikus Kristen ketika dia berdebat. Oke, singkat itu saja, langsung kita saksikan perdebatan dan teman-teman catat poin-poin yang saya sampaikan sebagai hikmat bagi kita semua dan tambahan cakrawala pengetahuan. Nah, jadi dari kedua perbedaan ini nanti kita akan bahas hal yang lebih detail lagi dengan data dan dalil. Ya teman-teman ya, karena masih ada waktu 2 menit, saya rasa sudah cukup saya menjelaskan tentang Tuhan Yesus di dalam iman kekristenan. Saya cuma minta bantu buat teman-teman Kristen, bantu dikencengin dulu tab-tab layarnya, di-share labnya, diposting ulang teman-teman, biar roomnya tidak gampang rungkat, dan kalau bisa ya, jangan ada saling report. Teman-teman Muslim juga nggak nge-report akun saya, teman-teman Kristen juga jangan nge-report akunnya Bang Goldian. Jadi biar akun kami sama-sama aman teman-teman ya. Tidak perlu kalian report-report akun. Apapun narasi kami di atas, tidak usah saling mereport. Ya buat teman-teman Kristen juga jaga narasi kalian di bawah, jangan menghujat, jangan ada kata-kata kotor. Tetap ambil poin positifnya dari diskusi ini teman-teman, yang tidak baiknya ditinggalkan, jangan diambil ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk opening statement saya, karena kita membahas Isa dan Yesus, nanti mungkin lebih banyak ke pembahasan ya, kita akan bahas masalah ini dan pembuktian melalui data-data yang valid buat teman-teman semua. Saya cuma mau sampaikan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya buat teman-teman, ada waktu 20 detik, kalau bisa ditembuskan dulu di angka 50k teman-teman, tap layarnya ditembuskan dulu di angka 50k biar room kita aman. Untuk love orange-nya teman-teman, karena itu membantu ya, love orange itu membantu supaya akun kita itu aman, supaya akun kita itu tidak gampang kena report ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak, Bang Rio terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Goldian. Baik, Bang Oki. Terima kasih sebelumnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudaraku muslim wal muslimat di seluruh penjuru negeri ini. Dan selamat malam serta damai sejahtera untuk saudaraku non-Islam yang ada di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, tajuk diskusi kita malam ini melawan Bang Oki, yakni Isa dan Yesus. Jadi kita mengutarakan perspektif masing-masing yang kita imani tentang sosok ini. Islam mengenal Jesus Christ, peace be upon him, dengan sebutan Isa. Kok bisa Goldian? Teman-teman, semua para pakar sepakat bahwa Yesus berbahasa Aramaik. Ketika Yesus mengajarkan kepada muridnya tentang keesaan Tuhan kepada Bani Israel, itu menggunakan bahasa Aramaik. Dan Yesus atau Nabi Isa dipanggil oleh muridnya itu adalah Iso Demasiho. Nah, kata Iso itu menjadi transliterasi kenapa orang Islam atau orang Arab sana memanggil Yesus itu sebagai Isa. Nah, sedangkan kalau Iso ke Yesus itu jauh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
dua kitab ini sama-sama menceritakan ada sosok di abad pertama yang lahir dengan mukjizat yang luar biasa, yakni melalui perawan Mary or Bunda Maryam, teman-teman. Nah, dari dua cerita ini, maka kita menganggap bahwa ada suatu narasi antara Islam dan Kristen tentang sosok Isa alaihissalam atau Jesus Kristus peace be upon him yang berbeda. Tetapi narasi dan cerita berbeda itu tidak membuat satu sosok itu berbeda. Yang menjadi persoalan juga, teman-teman, ternyata narasi daripada Isa yang dari Nazaret, Jesus Kristus yang dari Nazaret, bukan hanya termaktub dalam literasi Islam dan literasi Kristen. Gak hanya dua keagamaan mencakup itu. Di dalam literasi orang Yahudi, di dalam mahkamah keagamaannya yang disebut Sanhedrin atau dikemas dalam Midras, itu juga menceritakan sosok tentang Yesus. Yang menjadi fakta, teman-teman, asal teman-teman tahu, tiga perspektif tentang Yesus itu semuanya berbeda. Lantas pertanyaannya, ketika tiga perspektif semua itu berbeda, apakah Yesus, Isa, dan Yesus yang diceritakan oleh orang Yahudi sosoknya berbeda? Akal dan pikiran kita menganggap sosoknya sama. Karena hanya ada satu manusia, hanya ada satu orang yang dilahirkan dengan mukjizat yang luar biasa melalui perawan The Holy Mary, Bunda Maryam yang suci, tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus alaihi salam. Lalu bagaimana kita menyikapi narasi yang berbeda itu? Kita bisa sepakat dan tidak sepakat, agree to disagree itu. Lalu yang kedua, tadi Bang Oki, Pak Pendeta Oki mengutip permasalahan penyaliban. Teman-teman, umat Islam sama sekali tidak pernah menyangkal adanya penyaliban. Tetapi hal-hal mengenai mukjizat itulah yang sama sekali fakta sejarah tidak bisa mencatatkan. Ada nggak Flavius Josephus Tacitus mencatatkan sejarah Yesus pernah mengubah air menjadi anggur? Mukjizat pertamanya waktu di Kana. Ada nggak catatan sejarah yang berbicara tentang mukjizat? Ada nggak catatan sejarah yang mengatakan Yesus pernah memberi 5.000 atau 500 orang dari roti kecil lalu dipotongnya dibagi menjadi bagian yang sama? Ada nggak? Karena apa? Ketika kita berbicara sosok, berbicara fakta sejarah, maka harus kita pisahkan klaim teologis. Umat Islam sama sekali tidak menyangkal yang adanya penyaliban. Bahkan yang lebih parah, Bang Oki, nanti saya tunjukkan datanya. Dalam keimanan Yahudi, dalam keimanan Jews, Yesus itu sama sekali tidak pernah die on the crucifixion. Tidak pernah meninggal di kayu salib. Tetapi bagaimana cara Yesus menurut perspektif Yahudi ketika dia meninggal? Dia itu dilempar batu, dia itu dirajam. Habis itu mayatnya digantung ketika Paskah, teman-teman. So, mana yang harus kita percayai? Literasi dari Yahudi, literasi dari Kristen, atau literasi dari Islam? Semuanya memiliki perbedaan, tetapi saya ucapkan dan saya katakan tiga perbedaan itu merujuk kepada satu sosok yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman, ya ada beberapa narasi yang dikemukakan tadi oleh Bang Goldian. Bang Goldian yang pertama tadi bernarasi kalau Islam itu tidak membantah sama sekali penyaliban Tuhan Yesus. Saya minta nanti tolong dijelaskan itu ya. Itu Islam itu tidak membantah narasi penyaliban tentang Tuhan Yesus. Saya minta tolong nanti Bang Goldian pertanggungjawabkan dulu dengan apa yang Bang Goldian narasikan, itu yang pertama. Dan yang kedua, cerita yang berbeda tidak menjadi dua sosok ini berbeda. Itu ya teman-temannya. Cerita yang berbeda, ini narasi Bang Goldian juga, karena belum ada pertanyaan dengan saya untuk saya. Cerita yang berbeda tidak menjadi dua sosok ini berbeda. Kita tahu Tuhan Yesus itu hidupnya di abad keberapa,
Sang firman itu mengambil rupa manusia, datangnya di abad keberapa kita semua sama-sama tahu, dan nanti kita akan bukakan datanya. Bahkan ada tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menuliskan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan saya menggunakan dalil dari An-Nisa 157. Oke, saya bukakan datanya. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunbun, mohon maaf ya, ini harus saya ganti ya, kata bunuhnya ini harus saya ganti bunbun ya, supaya tidak kena pelanggaran. Orang yang menurut mereka menyerupai Isa, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembumbunan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunbun itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunbunnya. Pertanyaan saya dengan Bang Goldian, di dua pertanyaan dulu semoga terjawab menggunakan data dan dalil. Oke, yang pertama, saya minta satu bukti kalau Isa itu benar-benar tidak disalibkan melainkan diserupakan. Dengan cara apa? Siapa yang menggantikannya? Yang diserupakan itu siapa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau jelas dulu, ketika Bang Goldian tadi menyamakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Isa. Nah, saya harus tahu dulu, cerita di dalam An-Nisa 157 ini sumbernya dari mana? Cerita di dalam An-Nisa 157 ini sumbernya dari mana? Dan historical Isa di dalam An-Nisa 157 itu hidupnya di abad keberapa? Di bawah kekaisaran siapa? Kalau Tuhan Yesus kita sama-sama tahu, Tuhan Yesus itu lahir di masa kekaisaran Agustus. Yang saya tanya, Isa di dalam An-Nisa 157 ini ceritanya dari mana? Dan hidup di abad keberapa? Dua pertanyaan saya dulu, nanti silahkan Bang Goldian jawab. Ya teman-teman, oke, saya akan tambahkan ya. Saya akan tambahkan dulu buat teman-teman semua. Kalau kita bicara dari garis keturunan, karena ada waktu 1 menit, saya akan tambahkan ya. Menurut Al-Quran surat ke-66 ayat yang ke-12, Isa adalah anak Maryam yang merupakan putri Imran. Jadi menurut Al-Quran, ini menurut Al-Quran surat ke-66 ayat yang ke-12, Isa itu mempunyai kakek bernama Imran. Menurut Al-Quran surat ke-19 ayat yang ke-28, boleh dicatat dan boleh di cross check, Maryam juga adalah saudara perempuan Harun. Ini Harun yang mana? Di dalam Quran 19 ayat yang ke-28. Tapi nanti mungkin fokus di dua pertanyaan saya dulu, biar ada kesempatan untuk Bang Goldian menjawab ya teman-teman ya, biar tidak langsung banyak pertanyaannya karena masih panjang waktunya. Buat teman-teman Kristen, yuk digaskan di tap-tap layarnya di angka 100k ya teman-teman ya. Saya rasa di 5 menit Bang Goldian ini bisa tembus ke 100k tap-tap layarnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman tap-tap layar tembusin 500k. Ini masih 100k. Oke, ganti waktuku di mute Bang Oki. Iya. Jadi sahabat, sengaja dalam opening statement saya tidak memberikan pertanyaan karena apa? Opening dalam diskusi itu gini, aku jelasin Bang Oki. Opening statement itu menjadi standing point, menjadi premis awal pegangan diskusi kita dari awal sampai akhir. Makanya saya ucapkan ada sosok Yesus, Isa atau Yesua, tetapi ada 3 tradisi keagamaan yang menceritakan sosok itu berbeda. Aku kasih contoh. Ini sekaligus pertanyaan juga. Bang Oki, kalau Bang Oki, aduh kameraku kok gelap. Bang Oki kalau mengimani literasi Yahudi, coba bagaimana kondisi Yesus dibunbun dan Yesus meninggoy. Di sini dikatakan dalam Sanhedrin 43a ayat 21,
on Passover if they hung the corpse of the Jesus the Nazareth after they killed him by way of stoning. Jadi mayatnya saat itu digantung pada Paskah setelah Yesus dari Nazaret, setelah dia bun-bun menggunakan batu alias dirajam. Jadi malah luar biasa bagaimana Bang Oki menjelaskan ketika ada saudara tertua Bang Oki, literasi Yahudi, menjelaskan bahwa Jesus Christ, peace be upon him, itu cara meninggoinya dirajam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sama sekali tidak mengamini Yesus die on the cross. Yesus dibun-bun di palang salib. Tetapi Bang Oki, yang saya jelaskan kepada Bang Oki bahwa kami umat Islam seluruh dunia sepakat kita tidak mengingkari adanya peristiwa penyalipan. Catat, mengingkari adanya peristiwa penyalipan. Lalu Bang Oki, orang yang disalib itu menjadi misteri. Catatan sejarah juga mengatakan bahwa ada suatu hal yang disalib. Tetapi ketika mukjizat Jesus Christ, peace be upon him, berlaku pada kondisi penyalipan, catatan sejarah tidak mampu mencatatkan suatu mukjizat. Seperti saya kasih contoh, pernah nggak Flavius Josephus, taktikus, juga mencatat tentang mukjizat-mukjizat Yesus? Contoh, dia mengubah air menjadi anggur ketika pesta di Kanan. Dia memberi makan 500 orang dari roti dibagi-bagi tetapi bagiannya yang sama. Karena apa? Catatan sejarah itu berbicara tentang hal-hal yang natural, bukan hal-hal yang supranatural. Ingat, catat. Oleh karena Allah berkata, wa qaulihim inna qatalna masiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Penyalipan itu ada Bang Oki, penyalipan itu ada Goldian. Tetapi kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, kata mereka. Padahal kami tidak membun-bunnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bun-bun orang yang menurut mereka. Itu. Kedua, pertanyaan tentang surat At-Tahrim ya, teman-teman. Di situ dikatakan wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjaha. Demikianlah pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Dalam tradisi orang soleh Bang Oki, itu menjadi tradisi yang biasa ketika ada bapak orang soleh ini dinisbatkan kepada suatu nama. Contoh, dalam suatu hadis Nabi Muhammad disebut anak dari Ibrahim, anak dari Abraham. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya Ibrahim sama Nabi Muhammad. Sama seperti ketika Harun dipercaya sebagai keturunan Miriam atau Maria sebagai orang yang soleh. Menjadi hal yang biasa ketika nama Harun dinisbatkan kepada Maria. Itu. Pertanyaanku Bang Oki, betul tidak Yesus lahir saat zaman Raja Herodes? Itu. Terus yang kedua, bagaimana Bang Oki menjelaskan dalam literasi Yahudi betul tidak kematian Jesus itu dirajam? Bang Oki bagaimana mengamini peristiwa itu? Sedangkan Bang Oki juga percaya mahkamah-mahkamah Yahudi, penulis-penulis kitab Yahudi ketika menuliskan kejadian Jesus. Apakah Bang Oki mengimani? Apakah Bang Oki meyakini ketika ada peristiwa yang berbeda, maka merujuk orang yang berbeda juga? Itu. Lalu selanjutnya, Yesus dalam Lukas 24 dikatakan dia keluar dari kubur dan bangkit. Kalau kita berbicara tentang history fact, tentang fakta sejarah, kasih satu catatan dari Flavius Josephus atau dari taktikus sejarawan sezaman yang mengatakan Yesus itu dibangkit. Sedangkan menurut tradisi Islam Yesus tidak pernah bangkit. Terima kasih, tap-tap layarnya teman-teman. Menang kita teman-teman. Kasihan Bang Oki udah kalah debat, kalah PK juga. Oke, teman-teman. Kita jawab dulu apa yang jadi pertanyaan Bang Goldian ya teman-teman. Catatan tentang Flavius Josephus. Kebetulan saya sudah mempersiapkan catatannya. Oke. Flavius Josephus, Yosef bin Matias. Setelah 100 Masehi, seorang sejarawan Yahudi di dalam Antikis Judais bagian 1863-64
Testimonium Flavium menuliskan, kira-kira pada waktu itu hiduplah Yesus seorang bijaksana setelah mendengar dia dituduh oleh orang-orang terkemuka dari antara kita, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, para pemuka agama, sebagaimana disebutkan di dalam Injil kanonik. Maka Paulus menjatuhkan hukuman penyaliban atas dirinya. Ini catatan Flavius Josephus, silahkan di cross check catatan itu. Ini saya sudah tunjukkan, ya, saya sudah tunjukkan Testimonium Flavianum. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Goldian tadi membawakan salah satu sumber yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu dirajam, ya, dirajam atau digantung. Nah, kalau menunjukkan sumber itu jangan tulisannya aja. Kita harus minta datanya. Sumbernya itu sumbernya dari mana? Ya, nanti silahkan Bang Goldian tunjukkan, ya. Jadi kita bisa cross check ya teman-teman ya. Nanti kita bisa cross check datanya, jangan cuman tulisannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, oke. Dan yang ketiga, dan yang ketiga tadi Bang Goldian bertanya, Tuhan Yesus itu lahir pada zaman kerajaan siapa? Ya, Yesus lahir pada zaman kerajaan Romawi, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Herodes Agung. Ya teman-teman, jadi kita sudah jawab 3 pertanyaan dari Bang Goldian. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tidak ditunjukkan datanya? Historical Isa yang ada di dalam An-Nisa 157, hidupnya di abad keberapa? Saya minta sumber dan literasi. Saya minta sumber dan literasi dari Islam yang mendekati zamannya. Isa di dalam An-Nisa 157 itu hidupnya di abad keberapa ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa yang menggantikannya? Yang menyerupakannya itu siapa? Nah, saya sekarang tambahkan, 2 pertanyaan saya itu belum dijawab tadi, tidak disenggol sama sekali. Saya tambahkan, kenapa di dalam An-Nisa 157 itu, kenapa Allahnya Bang Goldian itu, kenapa harus menggunakan cara rekayasa? Kan Allah itu maha kuasa, kenapa tidak langsung diangkat saja? Kenapa harus dengan cara diserupakan dan mengorbankan orang lain di situ? Kenapa? Ya, saya rasa 3 pertanyaan saya ini saya minta tolong Bang Goldian jawab ya. 3 pertanyaan saya ini tolong Bang Goldian jawab. Saya ulangi, historical Isa itu hidupnya di abad keberapa? Karena ini akan membuktikan An-Nisa 157 ini benar terjadi atau tidak. Kita harus tahu dulu historical ini adanya di abad keberapa? Yang diserupakan siapa? Terus yang ketiga, kenapa di dalam An-Nisa 157 itu Allah itu harus merekayasa kejadian itu? Bahkan ada orang lain yang dikorbankan. Kenapa tidak langsung saja diangkat? Kan Allah kan maha kuasa. Kenapa harus menggunakan cara tipu daya? Di dalam An-Nisa 157. Tolong jawab menggunakan data dan dalil, dan nanti tolong Bang Goldian tunjukkan secara akurat data dan dalil yang Bang Goldian bawakan tadi ya. Karena ketika saya sudah menanggapi, saya tidak mau lagi buka-buka data itu, cross check data itu. Ya, silakan nanti Bang Goldian tunjukkan datanya, saya cross check karena ada waktu 5 menit saya untuk meng-cross check data. Bang Goldian, teman-teman Kristen, tap layar, jangan sampai kita sudah menang debat kalah PK ya. Tap layar lagi teman-teman, kencengin. Masih 200, kita tembusin 1 juta. Tap layar malam ini sama mawarnya, jangan lupa. Aduh, Bang Oki gimana sih? Bang Oki, maaf sekali. Goldian itu dari dulu sejak debat dijuluki Daud Muda. Karena apa? Ketapelnya Daud itu kena raksasa Goliat dan menyebabkan Goliat kalah. Sama seperti Goldian,
argumennya, data-datanya itu bikin jantung pertahanan para polemikus-polemikus Kristen terguncang layaknya mereka yang saya anggap sebagai Goliat. Bang Oki ini ada di Sanhedrin. Bang Oki nggak terbiasa sama literasi Yahudi. Sanhedrin, Sefaria. Ini literasi primer Yahudi. Sanhedrin 43a. Ini loh. On Passover if they have the corpse of Jesus the Nazareth after they kill him by way of the stoning. Nggak bisa bahasa Inggris, ayo kita translatekan. Kalau Bang Oki nggak bisa. Aduh. Ini. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Jesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara apa? Dirajam. Data Bang Oki. Menurut siapa? Literasi Yahudi. Oke, ini Bang Oki kena teman-teman. Kenapa? Tadi saya minta konfirmasi, betul tidak Yesus yang faktanya katanya itu menurut Bible hidup pada masa Raja Herodes. Teman-teman, orang Kristen seluruh dunia percaya dan sepakat Yesus itu hidup tahun 1 Masehi. Sedangkan faktanya Herodes Bang Oki, dia meninggal sebelum Yesus lahir. Ini di Britannica, lihat ya. Herod born 73 before century. Dia hidupnya tahun 73 sebelum Masehi. April. Terus Bang Oki dikatakan bahwa dia mati Maret atau April, sekitar bulan Maret dan April 4 tahun keempat sebelum Masehi. Jedar, selamat datang di kebenaran. Bang Oki, enak nggak ketapelnya Daud kena Goliat? Enak nggak? Coba jelasin. Yesus itu hidup pada zaman raja siapa? Sedangkan kematian Herodes itu tahun keempat sebelum Masehi. Sumbernya ini Britannica. Cek semua sumber. Lahirnya Herodes tahun 73 sebelum Masehi. Meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus lahirnya tahun 1 Masehi. Jedar, selamat datang di kebenaran. Itu kan? Ayo. Mau data lagi. Kurang datanya, kurang. Bang Oki tanya, kenapa sih Allah merekayasa seperti itu dan membuat? Kenapa Yesus sampai diserupakan? Ya, karena yang menyerupakan Yesus itu orang fasik yang disebut Jesus sebagai iblis yang menjual Yesus. Dan itu dalam tradisi Yahudi itu dibenarkan. Ayatnya mana? Amsal 21 ayat 18. Ini baca. Nggak percaya dalil-dalil tadi nih, dalil kitab suci ini Bang Oki ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Teman-teman, kita menganggap Yesus sebagai orang benar dan pengkhianat daripada Jesus Christ peace be upon him itu sebagai orang fasik. Ayo jawab, zaman siapa Yesus lahir? Tolong direvisi. Selanjutnya Bang Oki tidak menjawab ini dalam Lukas 24 ya kalau saya tidak salah. Nah, dalam Lukas 24 itu dikatakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga. Bible, buku suci ini, The Holy Book ini juga mencatat. Pertanyaannya, jika ini fakta sejarah Bang Oki, catat ada 2 saja. Yang Herodes nggak usah dijawab itu karena blunder udah. Dan nggak usah klarifikasi. Karena ini fakta sejarah, catatan sejarah siapa yang mencatat Yesus bangkit, kuburan terbelah, lalu orang kudus bangkit. Ada di dalam Lukas 24. Oke. Itu. Karena apa teman-teman? Kejadian di dalam Alkitab ini meragukan Bang. Terus tentang pertanyaan Yesus lahir kapan? Ya abad pertama, tradisi Islam menyepakati itu. Saya katakan, ini tuh merupakan sumber rujukan daripada Bang Oki untuk menarasikan atau mendemonstrasikan cerita Yesus. Nanti saya kasih catatan, saya kasih ungkapan para sarjana-sarjana bahwa Bible ini tidak cukup kuat karena ada tahrij di dalamnya. Karena ada banyak misleading sejarah di dalamnya. Karena banyak interpolasi di dalamnya. Nah, itu penyampaian dari saya. Datanya valid semua. Silakan jawab. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, Bang Goldian. Ya, teman-teman.
inilah yang saya selalu bilang ya ketika berdiskusi dengan teman-teman muslim ini, tambah hari itu mereka ini tambah aneh. Menggunakan Sandrayadin 43A. Yang saya tanya, kamu lebih percaya Talmud dibandingkan Al-Qur'anmu? Hah? Kamu lebih percaya Talmud dibandingkan Qur'anmu? Kenapa tidak bawa literasi Islam? Kenapa lebih percaya Talmud dibandingkan Qur'annya? Sedangkan jelas-jelas di dalam An-Nisa 157 ia tidak disalibkan melainkan diserupakan dan diangkat. Loh, kenapa kau percaya dengan Talmud Yahudi? Yang saya tanya, kamu ini Goldian mau menggunakan Talmud, berarti kamu anggap cerita di dalam An-Nisa 157 itu tidak benar karena kamu menggunakan Talmud. Kamu membenarkan Talmud. Loh, kamu lagi blunder sendiri, Goldian. Goldian lagi blunder sendiri. Qur'annya tidak dipercayainya, yang dipakainya Talmud. Sedangkan di dalam An-Nisa 157 ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Di dalam Sandrayadin 43 dia dirajam. Bang Goldian lebih percaya yang dirajam dibandingkan An-Nisa 157. Jeder, selamat datang di kebenaran. Sekarang Bang Goldian lebih percaya Talmud dibandingkan Qur'annya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tanggapi mengenai Herodes. Loh, Tuhan Yesus itu lahir memang sebelum Herodes meninggal, tapi Tuhan Yesus disalibkan itu atas dasar perintah Pontius Pilatus. Beda kan itu? Dua, saya jawab. Terus di dalam Lukas, Bang Goldian, esensinya apa? Kita sedang berbicara bukti melihat orang bangkit dari kubur atau antara Isa dan Yesus. Itu loh. Makanya saya dari tadi itu bingung. Ini kita esensinya sedang membahas apa sih? Kita ini sedang membahas, Bang Goldian, kita ini sedang membahas Isa dan Yesus, bukan membahas bangkitnya orang dari kubur. Tidak ada esensinya, Bang Goldian. Kok minta bukti apa? Yang melihat orang bangkit dari kubur. Kita ini lagi bahas Isa dan Yesus loh. Itu ya. Tiga, saya jawab, Bang Goldian, historikalnya kenapa tidak disebutkan, Bang Goldian? Jangan bilang ketapel Goldian itu kalau kena langsung bikin oten kejang-kejang. Loh, ketapel Bang Goldian itu bikin Bang Goldian blunder sendiri. Sekarang Bang Goldian lebih percaya Talmud dibandingkan Qur'annya. Itu sudah membuktikan. Ya, Bang Goldian sekarang teman-teman lebih percaya Talmud dibandingkan Qur'annya. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Historical Isa itu hidupnya di abad keberapa? Ya, historical Isa itu hidupnya di abad keberapa? Gunakan literasi Islam. Jangan pakai literasi di luar Islam lagi. Karena ini akan membuktikan An-Nisa 157 itu benar-benar ada atau tidak ada sih. Karena kita tidak pernah tahu Isa ini hidupnya di abad keberapa sih. Yang di dalam An-Nisa 157 ini historikalnya mana? Hidupnya pada masa pemerintahan siapa? Di bawah kekaisaran siapa? Saya minta data itu. Data itu semua. Tapi kalau Bang Goldian tanya tentang Tuhan Yesus, semua sumbernya saya tunjukkan. Ya, tolong Bang Goldian hargai kitab suci Bang Goldian, gunakan Al-Quran dan hadis, jangan pakai Talmud, ya kan? Talmud yang dibawakan Sandrayadin 43A itu ceritanya berbeda lagi nih dengan An-Nisa 157 dan dia membenarkan itu. Loh, berarti Bang Goldian tidak mengakui dong Quran Bang Goldian di dalam An-Nisa 157. Bang Goldian sudah tidak percaya lagi dengan Qur'annya. Ya, buat teman-teman Kristen, di tap-tap layarnya kenceng-kenceng teman-teman ya. Biar kita menang debat, kita menang PK juga teman-teman. Dikencengin tap-tap layarnya teman-teman. Gitu ya. Ya, Bang Goldian, jangan lari dari pertanyaan saya. Atau satu pertanyaan aja. Historical Isa hidupnya di abad keberapa? Data dan dalil yang saya butuhkan, tidak asumsi. Silakan Bang Goldian.
Teman-teman, aku kali ini nahan pakai emoticon ketawa biar diskusi kita penuh hikmat. Padahal udah mau gue pencet-pencet itu. Bang Oki, coba ingat standing point saya di awal pas opening statement. Yang gak ada pertanyaan, tetapi landasan berpikir saya. 3, tradisi keagamaan menceritakan sosok Yesus itu dengan pola pandang berbeda. Ketika saya menunjukkan data dalam Sanhedrin 43a, maaf, Yesus itu dibun-bun dengan cara dirajam, bukan berarti saya mengamini itu. Saya hanya ingin memperbanyak cakrawala pengetahuan teman-teman di bawah, teman-teman Bang Oki yang nonton juga, agar tahu saya sama sekali tidak mengamini itu. Tapi kita harus membuka mata bahwa 3 narasi tentang Yesus itu berbeda. Lalu saya memberikan suatu kesimpulan. Teman-teman catat, jika 3 narasi berbeda bukan berarti sosoknya juga berbeda. Tetapi point of view masing-masing mengenai sosok tersebut itu adalah hak daripada tradisi atau kepercayaan keagamaan itu. Jangan di framing, kalau dia lebih percaya Talmud daripada Qurannya. Kagak. Oke, terus tentang Isa hidup zaman atau abad berapa? Bang Oki, apa ini? Kami terdiri ketidak. Waduh, bentar. Cuman puzzle. Oh iya, puzzle. Aman kan ya? Oke. Teman-teman, sesuatu hal yang umum dan diketahui itu sebenarnya nggak usah diucapkan lagi. Dalam tradisi Islam sudah jelas, Nabi Isa itu hidup abad pertama. Contoh, ini di web ada aja banyak. Menurut pesantren Tebu Ireng ini, Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 622 sebelum Hijriyah. Jadi 600 tahun sebelum Nabi Muhammad hidup. Yakni tahun berapa? Tahun 1 Masehi. Karena Bang Oki kalau pakai tradisi Islam, mereka ketika menyebut tanggal dan tahunnya itu tahun Hijriyah. Ketika disebut 600 sebelum Hijriyah, artinya abad pertama. Bang Oki, maaf, you said sesuatu yang salah dan lie. Jelas Bang Oki, tadi Bang Oki mengkonfirmasi bahwa hidupnya Yesus itu zaman Raja Herodes. Sedangkan Raja Herodes tidak pernah mengenal Yesus karena mereka nggak hidup sejaman. Ayo. Ini. Died Maret atau April 4 before century. Meninggalnya tahun keempat sebelum Masehi. Yesus hidup tahun 1 Masehi. Jadi ketika dikatakan, Bang Oki, ketika dikatakan Yesus hidup pada zaman Herodes, itu maaf, itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Terus Bang Oki mencoba mengelak, apa masalah kebangkitan Goldian dengan Isa dan Yesus? Kita di sini lagi menyamakan ataupun membedakan loh Bang Oki. Tentang Isa dan Yesus loh Bang Oki. Nah sekarang Bang Oki, ketika dalam Bible yang merupakan catatan sejarah yang dianggap valid tentang Yesus, dikatakan Yesus bangkit. Pertanyaannya, pertinyi ini Bang Oki, dalam Yohanes 20:17 misalnya. Dalam Yohanes 20. Dalam Yohanes 20, di situ dikatakan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Nah, ketika Yesus bangkit, ini kan fakta sejarah, betul? Ini kan fakta sejarah menurut orang Kristen. Bible ini merupakan fakta sejarah. Ketika Yesus bangkit, sejarawan mana? Fakta sejarah mana yang mengkonfirmasi kebangkitan Yesus? Tunjukkan tulisan Flavius Josephus ataupun Tacitus. Itu udah aku kasih 2 referensi. Selanjutnya, teman-teman. Makanya saya ragu kalau buku ini tuh disebut sebagai catatan sejarah yang otentik. Bart Ehrman bilang ini. Udah aku capture dan udah aku potong. Jadi nggak bisa menjadikan Bible ini, maaf saudaraku kekristenan dan Katolik, menjadikan rujukan yang absah, yang sahih atau benar tentang Yesus Kristus. Bart Ehrman dalam bukunya The New Testament and Historical Introduction to Early Christian Writing, halaman 449 mengatakan, ini bahasa Inggrisnya, langsung ku terjemahkan,
Pernah suatu waktu Anda, oh nggak cukup waktunya teman-teman, tiba-tiba tinggal 1 detik. Mungkin itu, nanti ku sampaikan lagi. Itu coba tolong dijawab Bang Oki, jangan kabur-kaburan. Oke, teman-teman gimana? Udah menyaksikan, menonton videonya? Luar biasa bukan? Kebenaran yang keluar dan diwartakan oleh Goldian sama sekali tidak mampu dia jawab. Bahkan beberapa poin dia layaknya seperti kekristenan pada umumnya, menjawab dengan takiyah, menjawab dengan dusta tanpa adanya data pelengkap untuk mendukung bukti klaim dia. Ya inilah kita muslim teman-teman. Kalau kita berdebat, membela keyakinan kita dan mewartakan iman kita, maka yang keluar itu fakta semua serta ada datanya. Ini bukti bahwa Islam itu sungguh kemenangan dan kemenangan yang nyata itu ada. Mungkin itu saja teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap stay tune di video yang lain. Bye-bye, see you again di kesempatan yang akan datang.